Kembali lagi dengan channel Brother Ken. Di sini kita kedatangan tamu sangat spesial dari Bali. Susah banget. Banyak appointmentnya. Pas kenal lagi Bandung, saya curi langsung di sini yaitu kebetulan Brother Sotong. Artis tato kondang yang benar-benar udah legend di sini, dan alhamdulillah juga Mas Sotong sudi mampir ke Brother Ken Tato di sini. Pasti. Bukannya sudi mampir lagi, harus kewajiban. Makasih banyak. Satu kewajiban buat saya, harus amin mampir silaturahmi ke amin. Ken. Insya Allah juga kalau Ken ke Bali wajib juga nanti ketemu Mas Sotong ya. Wajib. Tapi Mas Sotong kan banyak main-main terus ya, main Harley sekarang kemana-mana susah, dari jauh juga ya, sibuk di Harley juga, sibuk di tato juga ya, Mas Sotong ya. Iya betul. Oke Mas Sotong, Ken mau ngobrol seputar perjalanan Mas Sotong ya. Ya. Suka dan duka, terus keduanya juga perkembangan tato ini sampai sekarang seperti apa gitu. Begitu. Ya. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu mungkin ya Mas Sotong yang lebih detailnya dulu, apakah dari gambar langsung tato ataukah dari mana, kan nggak tahu juga. Mungkin biar lebih tahu lebih dalam lagi ya. Gitu Mas Sotong. Oke. Perkenalkan, saya Sotong Tato dari Bali. Ya. Perkenalkan umur juga. Jangan rahasia. Kalau kenal umur, saya juga kenal nih ya. Segitu aja lah. Pokoknya 17 tahun aja ya Mas Sotong ya. Masih 17. Siap. Nah, perjalanannya gimana? Bisa sampai sekarang jadi artis tato gitu. Terus nggak jadi usaha apa gitu. Dari awal ya? Dari awal. Dari kecil gitu. ini? Iya. Tapi jangan dari kandungan. Kalau dari kandungan susah nanti Mas Sotong ya. Iya. Bilangnya apa Ken Mas Sotong atau Pak De? Karena terkenal di selebriti ini adalah Pak De gitu. Iya, banyak orang sih manggil saya, ada yang manggil Pak De, ada yang manggil Mas Sotong, ada Brother Sotong, ada Mas Sotong, ya apa aja bebas. Tapi yang penting ada sotongnya. Sesuai dengan tema mungkin karena brother, Ken ngomongnya brother aja ya. Ya boleh. Jadi takutnya nanti keselip apakah Mas Sotong atau Pak De, kan bingung nanti. Brother aja langsung ya. Bebas. Oke brother. Boleh diceritakan awalnya gimana tato ini, awalnya perjalanan sampai ke tato gitu. Awal karirnya dari nol. Itu berawal dari saya SMP, mulai mengenal dunia tato. Awalnya sih dari kecil, pertama saya terkesan dengan tato itu karena melihat om saya ada tatonya. Artis tato juga tapi? Bukan. Dia nggak tato artis, cuman penggemar. Oh, ada tato. Dulu sama siapa tatonya? Wah, nggak tahu dulu ya? Gambar cewek kayaknya. Gambar cewek pada zamannya mungkin ya. Pada zaman. Cuma belum tahu siapa tatonya. Pada saat itu saya masih berusia mungkin SD ya, kelas 2, kelas 3 SD itu udah melihat paman saya, om saya itu ada tatonya, saya udah ngeliatin terus terkesan gimana sih. Bukan malah takut? Enggak takut, sama sekali enggak takut. Terkesan, wah kayaknya keren ini, bisa di dalam kulit tuh bisa ada gambar gitu. Di sana terkesannya, terus berlanjut ke SMP. Pada saat SMP saya masih usia 13-14 tahun. Kebetulan ada teman yang ngasih saya equipment mesin tato. Itu SMP. Tapi pada zaman itu tahun 93 ya. 93 itu masih mesinnya mesin rakitan. Equipment tato yang hasil handmade-nya orang tersebut. Jadi terus dengan tintanya itu semua? Ya, tinta masih pakai seadanya. Itu pakai tinta, kalau nggak salah pakai tinta pulpen atau apa? Rotring mungkin ya? Ya mungkin. Atau apa ya? Ya. Karena kebetulan dari kecil saya hobi gambar, dari udah TK udah suka gambar. Ya, coret-coret dinding, lantai semua saya gambar. Jadi banyak teman-teman kenal saya itu suka gambar. Jadi itu makanya dipercayain, nih ada mesin tato, tolong dong bikinin ke
kulit saya gitu. Oh, orang yang ngasih equipment itu langsung tatoin gitu? Iya. Oke, ya. Ini ada mesin tato, coba deh orek-orek gambar langsung ke kulit saya gitu. Iya. Pada waktu itu saya nggak pede, nggak percaya diri gitu. Iya. Wah, ini sesuatu yang baru, kayaknya bagi saya sulit gitu. Kok dikasih mesin tato? Ya. Karena masih awam pada zaman itu kan. Ya udah saya coba aja, coba-coba gitu. Oke. Saya beranikan diri buat coba-coba. Tapi sebelumnya udah pernah lihat cara natonya gimana segala macam belum itu? Belum sama sekali. Oh, belum, masih improvisasi ya? Iya, improvisasi. Oke. Ngelihat pun belum pernah. Cara kerjanya cuman paham mungkin ya. Iya. Oke. Ngelihat pun belum pernah. Ya saya coba bikin gambar kecil-kecil dulu. Jadi gambarnya itu? Ya kalau nggak salah gambar macam-macam lah, gambar katak, kodok atau apa gitu. Gambar kepala banteng. Iya. Gambar sisik, pokoknya sembarang lah. Oke. Ya, dari itu pinyet mungkin ya, pinyet ya zaman dulu mah ya. Oke. Dari itulah mulai start belajar. Pulang sekolah, main ke rumahnya dia, natoin dia. Oke. Setiap pulang sekolah main ke rumahnya dia, natoin lagi. Oke. Nah, itu langsung jadi atau apa pas penyembuhannya itu? Waktu itu atau nggak jadi atau gimana? Ya masih putus-putus sih garisnya. Tapi jadi langsung nempel. Jadi. Oke, dari improvisasi itu malah jadi itu ya. Oke. Cuman garisnya nggak karuan. Oh, gitu. Jarumnya kemana-mana kan. Oke. Masih longgar kemana-mana. Garisnya bisa harusnya satu garis bisa ada 5 garis kayak gitu. Gitu. Ya. Itu udah menghasilkan itu. Ada yang ngasih berupa budgeting atau apa waktu dulu atau belum? Belum. Waktu itu masih fun-fun aja. Oke. Masih gratisan lah. Iya. Oke. Belum ada artinya tukar menukar dengan uang atau apa. Itu SMP ya? SMP. Oke. Setelah itu mulai saya pelajari mesin itu gimana cara kerjanya. Akhirnya saya bikin sendiri. Buat sendiri. Itu udah ditato Mas Otong itu? Belum. Belum. Jadi malah nato ya orangnya. Oke. Nah, setelah gitu saya rakit mesin sendiri, saya pelajari, dan waktu itu sudah mulai di rumah akhirnya. Nggak lagi main ke rumah teman natoin, sudah mulai di rumah. Mulai banyak langganan gitu ya. Berdatangan teman-teman. Banyak yang tahu saya itu nato gitu. Orang tua sendiri gimana? Mengizinkan itu? Untuk nato itu biasanya kan zaman dulu masih ini ya rejimnya, rejim kriminal segala macam itu. Masih tabu ya. Pada zaman itu untungnya orang tua saya nggak pernah komplain. Ngedukung, support ya. Support terus. Oke. Itu kelebihan dari orang tua saya, nggak pernah melarang saya untuk berkreasi. Orang tuanya juga seniman gitu atau gimana? Kebetulan dia orang tua nggak seniman. Oke. Cuman mungkin karena sayang sama anaknya ya, jadi dibebaskan aja. Gitu ya. Semacam dulu saya sering dapat cat kaleng di jalanan, saya ambil bawa pulang ke rumah. Biasanya saya cari cat yang sisa-sisa bangunan yang belum jadi itu. Digambarin. Di sana ambil sisa-sisa cat kaleng tuh bawa pulang. Saya gambar tembok rumah gitu. Dari situ. Nah, perjalanan langsung masuk ke SMA-nya gimana itu? Lebih profesional atau gimana itu? Kebetulan saya nggak sampai di SMA. SMP sudah putus sekolah. Seneng aja nato kan ya? Seneng aja nato. Dari situ ya natoin teman-teman sekampung lah ya. Zaman itu semua pada berdatangan nato. Terus upahnya itu bukan uang tapi alkohol. Itu mulai SMA ada upahnya alkohol. Terus barang-barang yang aneh-aneh lah mungkin ya. Aksesoris apa mungkin ya. Biasanya diajak minum, terus minum baru tatoan. Paling alkohol sama rokok. Dikasih rokok sama alkohol. Nah, setelah itu mulai ada teman yang pengen pinjam alat saya. Pengen belajar juga nato, kebetulan kita seumuran.
ya saya kasih pinjam ke teman saya. Ya akhirnya udah ngilang gitu aja mesinnya. Oh, berarti diambil gitu ya. Oke. Sama adaptornya. Oh, sempat ya, gitu juga ya. Ya. Semua diambil, dipinjam. Nah, dipinjam ke teman, terus dipinjemin lagi. Terus dipinjemin akhirnya jadi nggak ada jejaknya. Oke. Habis itu udah dipinjemin, saya males nato lagi udah. Karena alatnya sudah ini jadi males gitu. Nah, dari itu stop. Oh, sempat vakum. Berapa tahun itu? Mungkin ada 5 tahun. Ya, 5 tahun vakum. Oh, vakum. Sebelumnya kerja juga mungkin ya, kerja dulu apa ngelukis atau apa gimana gitu? Iya, kebetulan saya juga ikut ya kerja serabutan lah. Iya. Zaman itu saya ikut orang kerja, kadang bikin apa kayak wadah untuk orang ngaben itu loh. Oh, oke. Budaya Bali lah ya. Kalau ada acara ada acara bikin ngaben, jadi bikin patung apa singa, lembu atau apa, saya kerja di sana sebagai ini melukis. Tetap berkesenian juga ya. Oke. Kadang serabutan ada yang ngajak bikin tulisan di halte. Iya. Gitu. Oke. Terus macam-macam saya pernah kerja di toko elektronik juga. Pokoknya palu gada aja ya, apa yang perlu gua ada aja ya. Oke. Demi mencukupi hidup ya. Betul. Oke. Nah, pas udah beres dari situ, langsung mulai ke budgetingnya itu gimana? Buka studio sendiri di rumah atau gimana? Langsung bikin mesin atau beli mesin atau gimana itu? Setelah kehilangan itu, balik lagi ke tato itu gimana itu? Nah, balik lagi di dunia tato. Nah, kebetulan tahun 97 akhir saya merantau ke Kute. Oke. Ya, ke Kuta saya merantau, diajak sama teman. Nah, kayaknya bukan merantau kayaknya ya. Kan di Bali tetap ya. Kalau merantau itu ke Medan, nah itu kan ya. Oke. Tapi buat kita itu sudah namanya merantau, udah keluar dari kampung kan. Ya, itu belum married itu tuh ya, sendiri. Pada saat itu udah married. Oh, udah married. Oke. Udah punya anak juga? Belum. Oh, belum. Oke. Belum punya anak. Saya merantau ke Kute, hijrah ke Kute ceritanya. Terus di sana saya kerja sebagai ini temporary tattoo. Pada zaman itu temporary tattoo itu lagi tren-trennya. Tahun 98 sampai 2000 ke atas. Iya. Nah, dari situ saya kerja sama orang, kerja temporary tattoo. Oke. Kebetulan saya lihat ada tato studio di Kute. Oh, udah ada. Cuman pada zaman itu yang saya tahu ada 3 atau 4 tato studio. Oke. Enggak seperti sekarang banyak. Menjamur ya sekarang ya. Udah di mana-mana. Setiap jengkal ya. Oke. Nah, kebetulan dari itu udah mulai ketertarikan saya untuk menekuni tato ini lagi gitu. Karena saya lihat, wah kayaknya keren ini. Ada tamu bikin tato, terus tertarik lah karena juga upahnya lumayan kan. Dari sana mulai saya berpikir, wah kayaknya harus ditekuni lagi nih. Saya yakin saya bisa gitu. Punya kepercayaan diri gitu. Nah, dari situ mulai saya rakit mesin lagi. Ya, mulai bangun mesin tato lagi, bikin lagi, terus praktek di kaki sendiri. Mulai belajar lagi sampai menghasilkan. Dianggap menghasilkan lah saya. Buka studio sendiri gitu ya? Belum. Pada zaman itu masih nyari-nyari tamu di jalanan. Mau tato nggak? Nah, masih nawar-nawarin sambil juga usaha temporary tato itu. Nah, dari itu nawar-nawarin tato ke tamu Jepang pada saat itu. Itu bahasa udah bisa ya? Pasti bahasa Inggris karena tinggal di Bali kali ya? Iya, bisa sedikit lah ngerti tentang bahasa Jepang, bahasa Inggris, ya sedikit mengerti. Karena pada saat itu banyak sih tamu bahasa Inggris dan Jepang itu udah kayak bahasa sehari-hari buat kita. Nah, kayak ngacung dulu. Ngacungin tato. Mau tato nggak? Kalau mau, yuk kita bikin di kos gitu. Kosan saya. Gitu. Saya tarik customer ke kosan, terus saya tatoin
di kosan. Pada zaman itu nggak pakai glove, nggak ada tentang sterilisasi, masih belum paham. Tapi asik juga sih pengalamannya. Jadi menghasilkan dari jerih payah itu semakin tambah semangat lagi. Semakin ada rasa percaya diri. Sampai bisa menghasilkan semuanya Mas Otong ya, rumah, terus Harley lagi ya, juara dari tato ya itu ya, hebat. Nah itu langsung masuk nggak lama kemudian ke sebelum Celebrity Ink. Ada di tempat lain dulu sebelumnya itu? Wah banyak sekali perjalanannya. Gitu. Yang sekarang endingnya di Celebrity Ink gitu. Iya, yang terakhir kerja di Celebrity Ink itu banyak, panjang perjalanan saya dari bawah terus masuk ke studio tato, kerja sama orang sampai mandiri, bisa buka studio sendiri, sampai pernah punya studio 3. Akhirnya sempat dulu. Akhirnya berkurang. Punya 1, akhirnya sampai jatuh lagi, sampai nggak punya studio. Sempat kan juga datang ke studio Mas Otong dan juara studionya, keren banget ya. Roda berputar ya Mas Otong ya. Roda berputar, jadi Nah Mas Otong, apakah ada niat untuk buka privat atau khusus tato? Karena yang kan lihat gini Mas Otong, ternyata anaknya Mas Otong juga, ternyata setelah dididik sama Mas Otong ini, hasilnya juara banget Mas Otong. Ya akhirnya lihat IG-nya, semuanya segala macam edan ini. Apakah ada berniat gitu, dengan udah pernah mendidik anak sampai jadi artis tato yang edan, bagus, dan juara pula. Apakah ada untuk membuka privat tato ataupun sekolah tato gitu? Untuk niat buka sih ada ya. Karena kita sudah semakin tua, fisik kita sudah melemah untuk bekerja. Jadi mungkin sekedar bisa mengajarkan, menerangkan. Jadi tapi kan udah nggak pakai gambar mah Mas Otong tambah tua tambah mateng Mas. Brother, maaf Mas lagi ya. Yang kan lihat ya dulu bagus, kalau suami tambah keluar gitu, tambah mateng. Jadi tambah tua itu tambah jadi sebetulnya. Biasanya. Kalau untuk hasil karya kalau menurut saya sih pribadi masih kurang rasanya. Masih kurang benar. Semakin kurang semakin hebat karyanya itu ya. Oke. Menurut saya hasil karya saya sendiri kayaknya masih biasa aja, orang lain masih banyak yang bagus-bagus kayak gitu. Hebat. Mungkin orang-orang lain yang menilai gitu. Merasa biasa, padahal di mata orang lain itu luar biasa. Mungkin saja mungkin di mata orang lain luar bukan biasa. Mungkin itu pasti gitu ya. Tapi untuk privat ini gimana rencana pengen ini? Mengikuti jejak Mang Ken-Ken gimana? Kenapa? Makanya saya sering sharing di sini, ketemu Mang Ken-Ken, mau belajar juga gimana sih trik-triknya untuk menjadi seorang privat ya. Sebetulnya bohong. Ini lebih profesional. Dan ini mentor Ken-Ken, Mas Otong. Makanya Ken-Ken mengharapkan Mas Otong ini datang ke sini untuk pengen ngulik sih gimana sih. Jangan percaya, saya sendiri yang belajar sama Mang Ken-Ken. Enggak. Ini Mas Otong udah juara. Karena udah terbukti anaknya sendiri langsung bisa hasilnya bagus. Terus karyanya udah di mana-mana, udah mancanegara pula. Ya Mas Otong ya. Betul. Mungkin Mas Otong nanti mau ada juga ya di Bali ya. Siapa tahu ada yang daerah Bali ataupun Jakarta bisa langsung ke Bali sambil bermain di Bali, bisa langsung nanti Mas Otongnya sendiri ada buka privat tato ya dengan sekolah tato. Amin kalau direstui untuk kedepannya sama. Amin. Oke. Nah, perjalanan prestasi sekarang Mas Otong. Mas Otong ini kalau tato mah udah jelas ya, prestasinya udah edan bagus dan bisa menghasilkan prestasi, udah terlihat dari Harley-nya juga dapat. Cuman sekarang prestasi dari dunia tato misalnya pernah juara di mana aja, kayak di luar negeri atau kemana, ataupun pernah juri di mana gitu. Kebetulan untuk prestasi yang pernah saya dari nol dari saya jalanin itu dari awalnya di Bali dulu. Untuk acara-acara lokalan. Dari sana pertama dapat prestasi itu di kontes tato pertama di Bali. Kebetulan tato kontes pertama waktu itu di Bali tahun 2005. Adanya di Pantai Kute. Itu pertama kali ada kontes tato yang ngadain acara itu
HDCI kebetulan HDCI ya. Yang melaksanakan acara tato kontes pertama yang bertempat di Pantai Kute. Masih di atas pasir kita. Asik. Itu dapat juara. Kebetulan dapat juara 2. Pada saat itu di Black and Grey. Ya. Terus prestasi lain lagi kontesnya di mana? Nah, gitu? Setelah di situ mulai lagi ada kontes tato di Bali juga, di pantai juga, tapi tempatnya lokasinya lain. Sana dapat juara 1 untuk color. Nah, bener kan, bukan kaleng-kaleng, ada juara. Terus setelah itu baru merambah ke nasional. Nasional mulai ke Jawa, Pulau Jawa. Iya. Di Bapak ada habis terus ya. Iya, pertama ke Malang, terus ke Jogja. Jogja, Bandung, Jakarta. Wah, semua. Siap. Nah, dari situ banyak kenalan akhirnya. Banyak ketemu artis-artis luar kan, luar daerah. Jadi awalnya dari situ kenal sama ini, sama itu, sama ini. Iya. Salah satunya Mang Ken juga kenalnya dari sana. Waduh. Ya. Nah, untuk di luar negeri itu ada juara juga? Untuk di luar negeri ya ada juga, pernah ke Thailand di Bangkok. Itu tahun berapa? Tahun kemarin kayaknya. Mungkin 2018 kalau nggak salah, pertama di Thailand. Iya. Saya ke Thailand di Bangkok ikut acara Thailand Tattoo Expo. Iya. Itu dapat juara 3 kayaknya kalau nggak salah di Black and Grey. Nah, itu internasional itu? Internasional. Masuk internasional. Karena banyak yang dari Eropa juga di sana, dari London, dari Jerman, Kanada. Termasuk dari Bolivia. Saya ketemu ada tattoo artis dari Bolivia. Internasional aja. Terus di mana lagi selain di situ? Selain di situ pernah juga ngejuri di ini. Kalau juara di Chiang Mai juga. Pernah Chiang Mai. Iya, setelah Chiang Mai Tattoo Expo. Ya, itu tahun kemarin 2000 nggak salah 2020 atau 2019 ya. Ya, ke Chiang Mai itu dapat juga juara 3 juga. Di Black and Grey-nya. Iya. Terus penjurian, terus ada lagi yang di luar negeri itu? Ada kali ya, cuma lupa. Tadi juga tahun berapa ini udah low profile, ini susah kalau dibongkar langsung terusnya. Nah, penjurian itu udah sampai keluar juga, Mas Otong? Kebetulan ya pernah dipercayakan sih sebagai juri. Diundang sebagai juri itu di Melaka di Malaysia. Ya, tahun 2019. Di Melaka diundang sebagai juri, ya. Kehormatan sekali. Diundang dan mewakili Indonesia. Itu luar biasa. Itu suatu kehormatan bagi saya. Hebat. Dan itu juga berkat bantuan dari teman-teman. Dengar kemarin mau ngejuliin juga di Australia. Terus untuk di Australia luar, belum ada ini ya, karena COVID katanya jadi nggak jadi gitu ya. Harusnya setelah acara sana ke Australia. COVID ini jadi terhenti. Australia, Sabah sama Tangerang. Gitu ya. Nah, appointment Mas Otong ini gimana, Mas Otong? Udah misalnya untuk ini ya, posisi sekarang kan ya, semua kan terjun bebas semua kan ya di COVID ini ya. Nah, appointment ini ada yang sampai ke luar negeri atau luar kota, semua udah ini, Mas Otong? Kalau appointment sampai ke luar negeri pernah? Appointment sampai ke luar negeri belum sih. Ya, cuman undangan-undangan ada ya? Ya, undangan-undangan ada. Cuman karena sibuk kali ya. Kemarin ada. Sibuk dengan COVID bergulat. Juara, Mas Otong, mau nanya ini, apa IG-nya Mas Otong apa? IG saya Iya. Sotong Tatus. Itu aja tanpa spasi. SHOTONK TATTOOS.
Ya. Oke, Sotong bisa di follow ya. Terus kalau mau appointment juga bisa. Mumpung sekarang agak senggang nih COVID ini ya bisa ya. Kalau dulu susah banget ini appointmentnya bisa berbulan-bulan. Open appointment. Sekarang bisa open book. Ya, bisa DM langsung atau di lewat WA bisa. Bisa langsung itu. Ya. Mumpung satu ada di Bandung, nanti trip juga nih sekarang rencana ya. Dari Bandung, Jakarta, terus kemana lagi itu Mas Otong? Jakarta, Purwokerto. Wow, sambil jalan-jalan ya? Ya, sambil jalan-jalan. Silaturahmi juga. Betul, sekali. Mas Otong, satu lagi, kalau misalnya udah ada yang mau privat ke Mas Otong, udah dibuka belum ini? Kalau misalnya untuk di Bali gitu, udah bisa dibuka atau gimana itu? Sepertinya belum sih. Kalau untuk privat itu masih jauh ininya, masih jauh planningnya, karena untuk membuka sebuah privat itu kan perlu banyak materi dan kurikulum. Dan salah satunya Mang Ken yang sudah menjalani. Masih belajar, saya masih belajar. Privat ini profesional. Ini low profile ini tentu. Saya harus banyak belajar. Enggak. Di situ banyak belajar. Wah, kok gimana bisa seperti ini? Stepnya Mang Ken sudah sampai di sini, saya belum. Enggak, Mas Otong masih jauh gitu. Mas Otong terlalu sibuk, nato terus nyari uang buat beli rumah dan beli gunung. Karena Ken udah jaga, udah tua ya, itu mungkinlah pensiun Ken kali ya. Berbagi ilmu itu aja, nato kan udah kacau Ken juga. Makanya ngekor Mang Ken. Wah, enggak lah, sama Ken juga ngekor Mas Otong ya, berada Otong. Oke. Mungkin segitu aja Mas Otong ya. Mungkin ada lagi yang perlu ini. Iya, satu lagi itu yang pengen saya ceritakan. Iya. Dulu waktu saya masih kerja di studio tato di Bali. Iya. Nama yang saya dengar itu pertama kali masih teringat di kepala saya itu. Iya. Ada tamu customer lokal dari Bandung dan Jakarta pernah nanyain ke saya, "Kamu kenal Mang Ken nggak?" Siapa ya? Ken tato gitu. Siapa ya gitu. Banyak yang ngomongin Ken tato. Dari situ nempel di telinga saya, terus udah nggak bisa lupa gitu. Akhirnya lama kelamaan, siapa sih dia gitu. Siapa sih orangnya? Gimana sih orangnya kok semua orang pada ngomongin dia gitu. Akhirnya saya terjun sendiri datang ke Bandung dan mampir langsung ke studionya Mang Ken. Itu pada zamannya, sekarang udah nggak pada tahu Ken siapa, katanya Ken Arok, Ken Taylor atau Ken Taki katanya. Sekarang pada zamannya mungkin ya, kalau sekarang kan udah nggak. Tapi Mas Otong selalu berkibar terus. Mas Otong, tolong kasih motivasi ke penonton di sini, gimana bagusnya buat khususnya artis tato dan klien gitu Mas Otong. Ya, untuk artis tato khususnya yang ingin saya sampaikan, mari kita jaga, kalau memang benar-benar cinta sama dunia tato ini, mari kita jaga kualitas apapun itu, pekerjaan, terus cara kerja kita jaga profesionalisme dan kualitasnya biar bisa bersaing ke dunia internasional. Amin. Buat yang mau belajar terus gali lagi sampai dapat, sampai ketemu jiwanya. Amin. Untuk berkarya. Dan juga bagi para customer klien itu perlu juga untuk gimana caranya untuk bagaimana menghargai tato artis dan seni tato itu. Jangan hanya cuman mengejar yang harga murah terus maunya bagus gitu. Nggak ada yang harga murah itu bagus. Jadi customer perlu juga edukasi bagaimana caranya masuk ke studio tato atau mau bikin appointment ke studio tato. Jadi sama-sama bagus lah gitu. Amin. Siap Mas Otong, ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih juga sama ISC ya. Ya, terima kasih juga buat ISC Indonesian Subculture. Terima kasih banyak karena
kalau nggak ada ISC, Indonesian Subculture, kita nggak bakalan bisa ketemu jadi satu di sini, nggak saling kenal. Jadi terima kasih banyak buat ISC. Dan juga ya komunitas tato-tato lainnya seperti ada PTB di sini. Seperti ada Stark, pokoknya macam-macam lah. Betul, semuanya. betul. Semuanya. Oke, Mas Otong, makasih banyak. Ini dalam banget, semua segala macam. Terus from zero to hero-nya Mas Otong di sini udah dikeluarin. Kalau mau lebih dekat lagi, tinggal telepon aja atau lihat IG-nya ya. Boleh, ya, silakan. Makasih banyak udah nyempetin datang ke sini. Satu hormatan besar buat Ken datang ke sini. Mudah-mudahan Mas Otong sukses terus ya, Mas Otong ya. Sukses Ken terus. juga, Ken juga sukses sama-sama. terus. Semua artis tato dan klien tato sukses semua ya. Yang pasti sehat juga, jangan sehat. sukses tapi nggak sehat. Bahaya. Oke, Mas Otong, thank you banget. Thank you. Oke.